ada yang menarik. Modal politik apa yang Pak Af punya sebagai pengamat? Banyak orang yang menyaksikan yang muda, maju, paham apa, mengerti apa. Walaupun sebetulnya 32 itu dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang lalu sebetulnya bukan muda lagi. Di saat umur 20-30 Bapak bangsa ini sudah berbicara soal negara. Tapi kan karena situasi berbeda dianggap masih muda gitu ya. Pertanyaan, modal politik apa? Pengalaman politik apa yang dipunyai selain daripada mencaleg kemarin gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Palanta yang dirahmati oleh Allah. Sesuai dengan komitmen kita di Palanta, kami akan menyajikan informasi tentang kandidat-kandidat yang akan maju menjadi calon bupati dan wakil bupati di Sumatera Barat. Pada kesempatan ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Pak Afrizal Tanjung, SPD MPD, di mana beliau ini adalah salah seorang kandidat yang akan maju di Kabupaten Pasaman. Dan mungkin ini adalah merupakan sebuah informasi yang ingin kita sajikan untuk Anda semua, khususnya adalah masyarakat Pasaman, untuk menilai siapa calon kandidat yang akan diusung di 2020 ini untuk dipercaya menjadi menjadi kepala daerah. Dan informasi ini mungkin akan sangat bermanfaat karena kita akan mencoba untuk mengajak para pemilih untuk mengenal visi, misi, pikiran, ide, dan gagasan dari sang kandidat. Jadi bukan karena orangnya, tapi adalah karena visi, karena ide, pikiran, dan gagasannya untuk mengangkat daerah menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, masyarakat yang makmur. Dan mari simak wawancara ini dari awal sampai akhir. Selamat siang Pak Af. Selamat siang. Sehat? Pak, alhamdulillah sehat. Kita terima kasih banyak dari Palanta, kita bisa diterima siang ini di suasana yang panas-panas tapi sejuk ini, di bawah pohon yang rindang, sebuah kafe. Dan mungkin pertama kali kita ingin mengelaborasi, orang banyak yang nggak tahu nih siapa nih Pak Afrizal gitu. Nah, kalau bisa diceritakan singkat tentang profil Pak Afrizal Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sahabat-sahabat dan saudara dari Palanta Rangmudo yang dipelopori oleh Ustadz Ardinal. Alhamdulillah, pada hari ini kita beri kesempatan untuk hadir dalam rangka untuk diskusi atau wawancara untuk beberapa hal target kita ke depan dalam rangka untuk meramaikan kontestan pilkada khususnya di Sumatera Barat dan umumnya untuk di Kabupaten Pasaman pada 9 Desember 2020 nantinya. Baik, untuk perkenalkan, nama saya pribadi itu Afrizal Tanjung, SPD MPD. Basic saya sebenarnya Ustadz itu dari pendidikan, tetapi setelah itu pendidikan saya juga hari ini sebagai mengelola sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kita juga basicnya sebenarnya multi talent. Bisa sebagai ulama, pendidikan, dan sebagai trainer. Alhamdulillah kita sudah memiliki lembaga trainer, itu Afka Trainer, yang berdiri dari tahun 2016. Sampai hari ini tetap kita jalankan di tempat-tempat lain, seperti misalnya kita masuk ke memberikan trainer ke daerah lain, seperti di Salhunto, itu sebelum corona, kemarin di Salhunto, itu di sebuah sekolah untuk anak-anak sekolah. Kemudian kalau bicara masalah usia, kita masih muda Ustadz. Kita masih muda, baru usia sekitar 32 tahun. Baru 25 Mei kemarin, itu menganjak 32 tahun. Milenial ini, calon milenial. Alhamdulillah Ustadz, milenial. Jadi kita sebenarnya Ustadz mau maju di pilkada ini itu dari 2018. 2018 kita punya komitmen dengan teman-teman kita di relawan, kemudian dengan keluarga. Setelah itu sampai 2019 kita
maju di Partai Garuda. Artinya kita maju di partai itu dalam rangka sosialisasi. Sosialisasi dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasaman. Memang di Pasaman itu yang kenal dengan Afrizal belum sebagian. Tetapi kalau dari basis kita itu di Bonjol, Simpang Lanmatu, dan Tigonagari. Di situ kita mengenal masyarakat kita itu karena kita dulu pernah menjadi dai nagari di daerah Kecamatan Simpang Lanmati. Kemudian kita jadi sebagai imam kecamatan di situ. Di situ kita baru mengenal daerah basis kita. Tapi alhamdulillah sampai hari ini dari Panti sampai ke Rau kita sudah punya link, kita sudah punya program di situ, Ustadz. Kita punya relawan kita, dan insya Allah nanti selesai corona ini kita akan melakukan itu deklarasi dengan pasangan calon kita, dan insya Allah saya sendiri itu dari kandidatnya sebagai wakil, karena kita baru masih muda, kita wakil. Dan sampai hari ini kita masih komit dengan Bapak Haji Kolat Nasution. Beliau adalah seorang pengusaha, dan insya Allah nanti itu akan berduet dengan kita. Sampai hari ini komitmen kita berdua masih komunikasi kita masih lancar, dan semua itu nanti akan kita realisasikan ketika nanti menunggu rekomendasi dari partai yang akan mendukung. Ustaz. Ada yang menarik. Modal politik apa yang Pak Af punya sebagai pengamat? Banyak orang yang menyaksikan yang muda, maju, paham apa, mengerti apa. Walaupun sebetulnya 32 itu dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang lalu sebetulnya bukan muda lagi. Di saat umur 20-30 Bapak bangsa ini sudah berbicara soal negara. Tapi kan karena situasi berbeda dianggap masih muda gitu ya. Pertanyaan, modal politik apa? Pengalaman politik apa yang dipunyai selain daripada mencalek kemarin gitu? Sebenarnya kita sejak 2014 kita pernah di sebuah partai politik, itu pada waktu itu Partai Perindo. Kita sudah mulai berbuat. Ketika ada bencana kita turun. Kemudian setelah ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat turun. Kemudian 2017 kita mulai membentuk sebuah lembaga sosial yang tujuan itu adalah membantu masyarakat kurang mampu. Alhamdulillah Ustadz, pada hari ini itu masyarakat Pasaman yang daerah tersulir itu di Pasaman itu lebih kurang sekitar 200-an yang sudah kita realisasikan bantuannya dari 2016. Itu mulai dari bantuan layak huni, di bantuan itu berupa dari donatur. Donatur yang kita kelola dari sebuah lembaga kita, dengan lembaga yayasan kita sendiri. Kita punya yayasan sendiri. Dari yayasan itu kita bisa untuk membuat sebuah terobosan kepada masyarakat, bahwa masyarakat kita betul di Pasaman itu masih daerah-daerah yang betul-betul heterogennya masyarakatnya, memiliki ekonomi yang relatif di bawah pertanian itu. Apa yang menjadi motif untuk maju menjadi eksekutif? Kalau misalnya dari sisi pendapatan, sebagai punya travel umrah, multi talent, dan banyak usaha yang sudah dilakukan, saya rasa pendapatan itu akan jauh lebih besar. Kemudian yang kedua, kalau sekedar untuk membantu, artinya kan juga tidak harus jadi wakil bupati atau bupati bisa melakukan. Apa motif yang mendorong sebetulnya Pak Afrizal ini maju, mau masuk ke eksekutif? Dan ini jelas biayanya besar. Dan kalau seandainya biaya yang ada itu digunakan untuk membangun usaha, saya rasa juga akan jauh lebih bermanfaat. Tapi kenapa pilihannya mau maju gitu? Sebenarnya gini Ustaz, kita sejak kenal dengan politik, kita merasakan politik itu adalah sebenarnya politik itu enak. Politik itu dinamis. Kalau kita dari awal itu, saya sebenarnya dari sejak SMA Ustadz mengenal politik. Sejak SMA mengenal politik, lalu saya merasakan wah politik itu bagus. Tetapi ada orang yang mengatakan politik itu kejam. Itu adalah perilaku yang seseorang itu. Sebenarnya saya merasakan politik itu bagus. Politik itu membawa sebuah dampak yang sangat baik positifnya. Contoh, banyak kenalan kita, banyak link kita itu. Yang kedua adalah kita maju di sini dalam rangka untuk pengabdian masyarakat. Kita hari ini melihat dari periode ke periode setelah pilkada demokrasi, kita perhatiin melihat daerah Pasaman. Salah satunya adalah masyarakat-masyarakat kita yang hari ini dan sampai hari ini itu sangat kita sayangi. Kita perhatiin
melihat kondisi masyarakat kita hari ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena selama ini kita lihat dari periode berikut ke periode selanjutnya, pemerintah daerah itu hanya bisa mengandalkan APBD. Begitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengembangkan sebuah indikator yang bisa mengembangkan masyarakat dengan cara kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian dalam arti kata, dalam kutip itu adalah dalam rangka untuk ada niat nawaitu untuk mengabdi di Pasaman, kemudian membuat sebuah terobosan. Salah satunya adalah Pasaman itu adalah mayoritasnya ada 2 etnis, Minang kemudian dengan Marga. Nah, di sini yang perlu kita satukan, itu satu yang harus kita satukan. Kemudian yang kedua adalah masyarakat Pasaman itu memiliki salah satu heterogen mata pencarian petani. Nah, masyarakat kita itu masih tergolong masyarakat kurang mampu, dikarenakan di situ adalah ekonomi masyarakat kita sudah berdampak dari bagaimana perekonomian masyarakat kita yang kurang. Kita hadir di sini adalah bukan dengan banyak pengalaman. Kita lihat banyak orang-orang yang punya pengalaman tapi tidak mampu untuk mengembangkan apa program yang betul-betul untuk pro kepada rakyat. Nah, kita sebenarnya dikatakan dalam arti kata punya pengalaman tidak. Kita tidak pernah di legislatif, kita tidak pernah sebagai birokrat di Pasaman, tetapi kita hadir, generasi muda hadir di Pasaman itu dalam rangka membawa masa depan Pasaman. Bagaimana masa depan kita? Kita membawa berbagai macam program-program yang akan kita terapkan di Pasaman. Oke. Itu. Apa persoalan yang paling mendasar di Pasaman itu sehingga ini menjadi fokus dan itu yang memanggil Pak Afrizal ini untuk maju jadi eksekutif? Apa persoalan mendasar yang dirasakan? Sebenarnya Pasaman 2 yang mendasar. Pertama agama, yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan ini ada berintegrasi dengan pariwisata. Pasaman merupakan sebuah daerah yang perbatasan dengan jalan lintas Sumatera, itu Sumatera Utara. Kita minim dengan wisata. Apa sih yang diunggulkan Pasaman? Sampai hari ini tidak ada. Produk Pasaman banyak, tapi pengelolaan dari seluruh pemerintah kita itu tidak bisa menganggarkan dana untuk perekonomian. Satu. Yang kedua pendidikan dan agama. Pasaman, sebenarnya Pasaman itu boleh dikatakan Pasaman Madani, boleh. Karena masyarakat kita banyak pesantren, Ustaz. Kita banyak pesantren, kita banyak melahirkan syekh atau buya-buya. Di situ terkena Tuanku Rao, di Bonjol terkena Tuanku Imam Bonjol. Kedua orang ini perlu ada, salah satunya adalah contoh Rao. Di Rao itu banyak pesantren, sangat luar biasa. Kalau kita melahirkan mubalik, melahirkan para dai-dai luar biasa banyaknya. Tetapi ketika ada hal yang mendasar tentang pendidikan keagamaan, kenapa Pasaman hilang? Itu satu. Yang kedua tadi adalah masalah kebudayaan dan wisata. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi, kalau sebuah Pasaman itu dikatakan sejahtera, apabila masyarakat Pasaman itu perekonomiannya dicukupi. Contoh, lapangan pekerjaan. Kita banyak hari ini, Ustaz. Banyak para pengangguran, mahasiswa tamat kuliah tidak bisa mencari pekerjaan. Nah, kita dengan Pak Kholat, kalau nanti Allah mengizinkan, kita punya strategi. Beliau orang pengusaha, kita orang sipil. Beliau pengusaha untuk bagaimana melobi investor membangun Pasaman, kita mengerjakan di bawah. Karena kita tahu, memang posisi kita sebagai wakil bupati, istilahnya kita berdiri dengan pengawasan kita dan pembantu bupati. Begitulah kondisi Pasaman sekarang ini, butuh pemimpin baru. Sekali lagi butuh pemimpin baru membawa masyarakat Pasaman untuk masa depannya. Gitu. Kalau bicara kemiskinan, berapa persen masyarakat Pasaman, Kabupaten Pasaman itu yang masih berada di bawah garis kemiskinan yang tertangkap? Pasaman sampai hari ini kalau kita baca dengan data BPS itu lebih kurang sekitar 60%. 60%. 60%.